Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rindu Gusnadi, NPM 18 11 08 02 49. Saya kelas 5D BKPI semester 5. Saya di sini akan menyampaikan maksud dari respectful itu apa? Respectful itu apa? Jadi pengertian dari respect itu ialah respek adalah rasa hormat, bukan sekedar hormat saja, tapi juga hormat yang disertai rasa kekaguman. Bisa dibilang adalah tingkat lanjut dari simpati. Respek bukan sekedar tertarik dan kagum karena hal-hal yang dilihat secara sekilas. Tapi rasa respek terhadap orang tertentu baru muncul setelah mengetahui pribadi atau perbuatan si orang yang direspek dengan lebih dalam. Rasa hormat ialah dan penghargaan adalah kasih sayang dan kesadaran bahwa diri adalah bagian dari sebuah masyarakat. Respek terhadap diri sendiri adalah rasa hormat dan kagum terhadap kemampuan diri sendiri. Sedangkan respek terhadap orang lain adalah respek hormat, menghormati sedang mengagumi kepribadian orang lain. Jadi yang cara menghargai respek diri sendiri dan orang lain itu, adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai diri kita sendiri atau respek terhadap diri sendiri, yaitu adalah pertama, ada menerima dari apa adanya. Itu yang pertama. Sebagian besar manusia dilahirkan dengan bentuk fisik yang utuh, tapi masih saja merasa kurang dan mengeluhkan tentang ini dan itu. Memang banyak orang yang menghargai keindahan bentuk dan tampilannya, tetapi kesempurnaan manusia tidak letak pada keindahan fisiknya ataupun semata, melainkan perilaku, tabiat dan kemuliaan akhlaknya. Kesempurnaan fisik bukanlah segala-galanya. Yang paling penting adalah akhlaknya. Yang kedua ialah menghindari perilaku yang merusak diri. Tanpa disadari, kita sering melakukan sesuatu yang merusak diri kita sendiri. Misalnya cara berkendara yang ugal-ugalan. Jadi kayak misalkan nih, saya ugal-ugalan tuh bisa aja merusak diri saya sendiri. Jadi saya nggak sayang kepada diri saya sendiri gitu. Terus menumpuk rasa malu. Rasanya tidak berlebihan jika mengatakan bahwa rasa malu merupakan salah satu indikasi utama yang membedakan antara orang yang waras dengan orang penderita skizofrenia. Bayangkan jika kita tidak memiliki rasa malu, kita pasti akan melakukan semua hal yang tidak sesuai dengan norma. Yang keempat ialah menjaga nama baik. Nah, itu tidak ada yang mau menghargai orang-orang yang tidak mempunyai nama baik. Jika nama sudah tercemar, maka orang pun akan segera menjauhi kita. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga nama baik. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, kita harus menjaga nama baik kita. Jangan menyeleneh gitu, supaya nama baik kita ini terus baik gitu, namanya jangan terlihat jelek dipandang orang lain ataupun di masyarakat. Gitu. Menjaga perilaku tetap baik. Nah, ini penting juga nih buat kita, menjaga perilaku kita tetap baik. Hadiah paling indah yang bisa kita berikan kepada diri sendiri adalah amal baik yang kita lakukan selama hidup. Makanya kalian umat muslim nih ya, banyak-banyaklah amal biar kita terlihat baik di dunia maupun di akhirat gitu. Makanya banyaklah sedekah, banyaklah sholat ya. Terus kenali diri sendiri. Nah, kita harus kenal diri kita sendiri dong. Gak mungkin kalau kita nggak mau kenal orang lain tapi kita tidak kenal kepada diri kita sendiri gitu. Mengenali diri merupakan bagian tersulit dalam proses menghargai diri. Mengenali diri merupakan sebuah proses yang menuntut kejujuran kita dalam melihat dan mengevaluasi diri. Hanya dengan kejujuran inilah kita bisa mengidentifikasikan
keunggulan kita dan hal-hal dalam diri kita yang masih perlu kita perbaiki ataupun kita kembangkan lebih lanjut gitu. Yang ketujuh adalah menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Nah, kita kan diciptakan oleh tanah, kita harus paham siapa yang menciptakan kita harus sayang kepada mereka. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan membuat kita tetap rendah hati walaupun tidak telah diberikan kesempatan menikmat hanya kesuksesan. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan juga dapat membuat kita lebih tegar dalam menyikapi kelemahan kita gitu. Yang ke-8 adalah sadari bahwa kita ini unik. Kita ini ada kelebihannya. Manusia ini ada kelebihannya. Kita kayak bisa ada unik, bisa kreatif. Jadi ya yang di sini kita sadari bahwa kita ini unik gitu. Yakinlah bahwa diri kita ini adalah unik dan tidak ada yang bisa mengunifikasikan dari keunikan kita. Tidak ada yang seperti kita sebelum kita hadir di dunia ini, dan tidak ada hanya seperti kita pada saat kita ada di dunia ini. Lebih lagi di masa akan datang tidak akan ada yang bergerak, berbicara dan berpikir sama persis seperti kita. Gitu kawan-kawan. Yang sembilan adalah atasi kelemahan diri. Langkah yang satu ini seringkali kita lakukan. Kita seringkali tidak mau mengakui kelemahan kita. Kita seringkali mengandalkan penilaian orang lain semata terhadap kelemahan kita. Padahal sebenarnya jika kita ini jujur ya, kita adalah orang yang seharusnya lebih tahu kelemahan kita sendiri. Jadi kita harus jujur terus, jangan pernah berbohong biar kita tahu kelemahan diri kita itu apa gitu. Yang 10 adalah kembangkan diri Anda. Itu paling penting buat kita. Setelah kita mampu mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan kita, kita perlu membiarkan diri kita dibentuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini kita tidak bisa melakukan sendirian. Selain berusaha, kita perlu juga mengandalkan Sang Pencipta untuk membantu usaha mengembangkan diri kita gitu kawan-kawan. Prinsip pembinaan yang C ini, prinsip pembinaan hubungan dengan orang lain maupun diri sendiri. Untuk mendapatkan respect terhadap diri sendiri maupun orang lain, terlebih dahulu kita menjalani hubungan dengan orang lain dan diri sendiri dengan beberapa prinsip. Yang pertama adalah pahami karakter dari orang lain. Kita harus paham karakter orang lain itu bagaimana gitu. Yang kedua, ciptakan perihal kehidupan positif. Kita harus berpikir positif, jangan terlalu berpikir negatif terus. Itu paling kita penting juga. Fokus pada kekuatan bukan kelemahan. Kita harus kuat, jangan lemah di hadapan orang lain gitu. Kembangkan komunikasi empati. Kita harus kembangkan komunikasi kita, empati kita kepada orang lain. Pujian yang tulus dan teguran yang tepat. Itu juga bagus. Kehidupan seperti gema. Ya, kita hidup itu seperti gema. Mulai dengan apa yang kita pikirkan. Yang ke-7. Jadi kita mau ngemakai mana nih biar kita bisa mulai dengan apa yang kita dipikirkan. Kita harus berpikir ke depan gitu. Terus ada manfaat respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, memiliki rasa hormat, respect pada diri sendiri akan membimbing moral kita dapat memahami diri sendiri sehingga mengetahui kelemahan dan kekurangan diri sendiri serta potensi kemampuan yang dalam diri sendiri yang ada di dalam diri kita sendiri. Memiliki rasa hormat, respect terhadap orang lain akan menjaga sikap sopan santun ketika dalam menjalani hubungan antar interaksi dengan orang lain sehingga terciptakan kerukunan dan kedamaian dan bersosial. Jadi kita harus menjalani hubungan, mau yang tua, mau yang muda, kita harus tetap hormat kepada orang yang tua ataupun yang muda gitu. Kita harus bersosial kepada seluruh masyarakat. Kita harus respect kepada orang-orang. Kita tidak boleh dengki, tidak boleh jengkel lah kepada orang lain gitu. Terus skala respect diri. Skala respect diri yang merupakan ini yang terakhir, skala perbandingan antara sikap respect terhadap diri kita yang dituangkan dalam suatu metode yang disebut R-Stephenor Responsibility. Itu kawan-kawan. Jadi menurut saya ya respect ini yang saya bacakan ini
Jadi kalau saya ada tutur kata salah dalam pembicaraan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.